suatu bentuk kebaikan kami seperti disampaikan tadi, air susu dibalas air tuba. Kebaikan kami, kelemahan kami, keluguan kami, dengan rasa takut kami dan rasa bersahabat kami yang sangat besar, yang sangat kental ini dengan siapapun, ini dirusak, artinya dibuktikan bahwa inilah kami dari orang pendatang. Dengan bawa jimat, dengan bawa ilmunya di sini menakut-nakuti kami, jangan. Dengan membawa artinya nama suku untuk menakut-nakuti kami tidak mau. Minta tolong, jangan. Jadi sekali lagi, kenapa sampai denda tuntutan begitu? Karena kami keberatan, terus terang aja. Karena ini disembelih. Dan memang ini kriminal itu terjadi seperti di Jawa, mutilasi apa itu ini. Ini beda cerita. Karena kami suku orang Dayak tidak ada mutilasi. Jadi tolonglah jaga kami dengan baik. Dan jangan memancing kami dengan hal-hal yang seperti ini. Ya. Sekali lagi saya tegaskan, saya terima kasih kepada keluarga besar korban ini yang sudah berbesar hati, kepada Pak Dr. Julianus Henok beserta keluarga yang sudah artinya menyerahkan ini secara hukum formal dan hukum adat pada hari ini. Dan kenapa saya perlu menjelaskan, kok kenapa sampai begini? Yaitu karena masalah disembelih itu keberatan, dan ini hamil muda. Jadi saya minta tolong dalam permintaan denda keluarga ini bisa jadi ada realisasinya, ya, supaya tidak terjadi lagi. Dan yang kedua, tidak kalah penting, tolong bentuk kerukunan keluarga besar Madura yang ada di Kutai Barat ini, supaya ada penasehat, supaya ada orang tua untuk mengatur, menasihat, mengukuhkan, supaya tidak terjadi lagi hal-hal yang tidak kita inginkan. Dalam penyampaian ini, pertama-tama saya ulangi lagi, tegaskan, kenapa kok bisa dendanya begitu? Jadi kami hanya minta tolong bahwa ini terjadi bukan perkalian. Ini betul-betul disembelih. Jadi dalam hal ini kami minta tolong dalam keputusan ini supaya ini bisa dipertimbangkan dan bisa direalisasikan. Terima kasih, selamat siang menjelang sore. Baik, Pak Sule, terima kasih atas partisipasi saudara di dalam menyampaikan pendapatnya. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Freddy Lone dari Linggang Bigung. Mungkin ini sangat penting saya sampaikan, karena pagi hari ini tadi kami juga mengadakan rapat di kantor kampung Linggang Bigung dan mengeluarkan beberapa keputusan. Saya juga mewakili dari Sepekat Linggang untuk menyampaikan hal ini karena sangat perlu ini Kepala Adat. Pertama, kita menyerahkan proses ini ke pihak kepolisian untuk diproses secara adil. Karena saya juga sebagai pribadi, karena korban ini adalah keponakan saya. Secara hati, saya memang tidak terima, tapi negara kita adalah negara hukum, kita serahkan ke pihak berwajib. Kedua, kita juga serahkan proses hukum adat kepada lembaga adat kabupaten untuk memutuskan hal yang sangat sesuai, karena ini adalah darah yang dikeluarkan. Ya, kita tidak meminta seperti zaman dulu nyawa dibalas nyawa. Ketiga, hasil keputusan Sepekat Linggang juga kami akan diadakan acara adat sesuai adat tertentu, karena di Linggang kita juga secara ini ada mangku,
Kita berharap ini akan diadakan nanti acara adat sesuai adat tertentu. Keempat, permohonan kami kepada suku Madura, selama proses ini belum selesai, proses ini belum ada keputusan, jangan ada yang keluar. Karena kemarin sudah terjadi di Pigung pemukulan suku Madura karena ada jalan di jalan raya. Jadi kita harapkan selama proses ini belum selesai, tolong sebisanya jangan keluar dulu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan hasil kesepakatan kami pagi hari ini tadi di Linggang Bigung. Terima kasih. Waktu berikut kepada siapa yang masih. Saya memberikan kepada pojok sana karena terlebih dahulu mengangkat tangannya ya. Ya, terima kasih kepada Pak Ketua Kepala Adat Besar Kabupaten yang sudah memberi waktu. Ya, saya cukup lama dilupakan ya, karena memang cukup lama saya menghilang. Baru muncul setelah saya kaget sekali ternyata yang meninggal ini anggota kami dan ponakan kami. Karena pengurus keluarga belum dipilih, jadi saya masih Ketua Sempekat Singa Demang Setia. Artinya ponakan ini adalah keturunan Raja Dayak Benua Tunjung. Seperti itu. Sehingga yang pertama harapan saya diundang khusus adik kami Julius Henok. Tadi saya terlambat datang, jadi saya hadir. Yang kedua, saya ada sekretaris umum, pengurus Dayak Kalteng Kutai Barat. Ya, sehingga untuk penekanan sebagaimana tadi adik kami Henok sudah menyerahkan kepada pengurus, dan kami harapkan warga Kalteng Kutai Barat juga dan di seluruh Indonesia juga bisa tenang, sepakat bersama keluarga menyerahkan sepenuhnya kepada putusan dari kepolisian hukum positif dan kepada hukum adat yang akan diselesaikan hari ini. Sebagai usulan saya, sebagaimana kejadian 2012, saya sendiri waktu itu dilibatkan secara langsung. Namun karena di tempat ini juga terjadi kekacauan, akhirnya tidak ada putusan yang tepat. Kenangan tidak ada apa-apa, sehingga untuk perdamaian seperti hanya cerita lewat. Oleh karena itu saya harapkan sebagai Ketua Singa Demang maupun Sekretaris Umum Persatuan Sempekat Kalteng Kutai Barat, kami memohon kepada lembaga adat yang pertama putusannya disesuai dengan jenjang kebangsawan kami, yang kedua dibangunlah tugu perdamaian. Harapan kami di rumah kejadian itu sudah diambil alih dan dijadikan tugu perdamaian. Yang ketiga, saran kami sebagai tuan rumah, mohon kepada saudara-saudara rekan dari suku Madura seperti usulan dari Ketua STB agar segera membuat pengayuban persatuan sehingga kita bisa seiring sejalan. Hampir saya berkata bahwa saya hampir mengenal yang berbuat, karena jujur kalau tidak salah karena saya pernah stroke, itu sebabnya saya hilang. Puji Tuhan saya bisa sembuh. Dia pernah nimbang ayam di depan rumah saya, gelap-gelap sekali, jam 7:30. Lalu saya kaget, kok ada orang nimbang ayam di dalam gelap-gelap. Saya keluar, saya tanya kenapa nimbang ayam. Dia berkata, saya tadi lupa di sana kilonya berapa. Bagaimana kamu bisa lihat? Kamu siapa? Saya dari Jawa Timur.
Saya bilang, logat kamu sih logat Madura, jangan begitu, kamu maling. Siapa namamu? Destar motor hilang. Ketika saya lihat di foto, kok mirip? Ya tapi dalam gelap, jadi saya tidak jelas juga. Sehingga saya sudah tegur, jadi dia lari. Nah tidak tahunya malah terjadi kejadian seperti ini. Oleh karena itu yang paling penting adalah kita bisa mengayomi anggota kita. Dan sebagai ketua Sempekat Singadewang Setia, saya mengucapkan terima kasih kepada keluarga besar yang sudah sama-sama menjaga dan sepakat menjadikan Kutai Barat ini kota beradat. Oleh karena itu, saya tidak panjang lebar, hanya 3 hal. Yang pertama adalah kami sepakat menyerahkan sepenuhnya dan siap mendukung, siap mengawali proses hukum maupun proses adat. Yang kedua, memohon dengan sangat kepada suku Madura untuk segera, terutama ada Pak Haji Nimon yang sudah paling senior, untuk segera membentuk pengurus pengayubannya. Yang ketiga yang sangat penting menurut saya, kita segera ambil alih tempat itu, terserah mau pemerintah daerah, ada dewan di sini, untuk dijadikan tugu perdamaian Dayak Kalteng. Karena jujur yang di Kalteng sana juga sepupu saya yang dibunuh awal sehingga terjadi. Dan syukur saudara di di Kaltim ini tidak terjadi apa-apa. Dan atas nama ketua keluarga kerajaan dari Kalteng, saya perlu keluarkan satu senjata bahwa kami betul-betul mendukung acara ini, dan senjata ini tidak pernah dikeluarkan berabad-abad lampau. Namanya besi mentike. Ya ini paling sakral. Saya bawa tadi untuk menunjukkan bahwa kita ya sampai di sini tidak ada lagi perpanjangan, tidak ada lagi hina menghina, dan ini adalah lambang besi asli suku Dayak. Ya nama di dalamnya Tempili Lajak Ngupololak Bawa Langit. Cukup keren. Terima kasih. Mohon maaf sebelumnya, Tuhan memberkati. Ya, Saudara Petrus Setian, para hadirin tetap saya mohonkan kesabarannya sambil menunggu nasi kotak datang. Pak Dandim izin, ya terima kasih Bapak untuk tetap sabar berada di tempat karena memang saya ingin Bapak mengikuti sampai akhir. Ya, terima kasih. Kesempatan bagi yang bermohon tadi kami berikan waktu. Ya, nanti akan diberikan, ada di pojok sini dulu. Baik. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Kepala Adat Besar Kabupaten Kutai Barat beserta jajarannya, serta tokoh-tokoh pengguyuban yang ada di Kutai Barat, dan TNI Polri yang sigap di dalam perkara ini. Saya perkenalkan, saya Yohanes Haryanto Lakun dari Muara Bunyut. Kami adalah organisasi Persaudaraan Setia Hati Trate. Di dalam hal ini kami cuma bisa menyampaikan kami tetap mengikuti proses yang sudah ada, baik itu dari hukum formal ataupun hukum adat. Dari kami sendiri, kami tetap menjaga stabilitas untuk agar tetap aman dan mengawali ini semua. Dari Persaudaraan Setia Hati Trate, kami kepada pihak keluarga yang berduka, kami ikut berduka cita yang sedalam-sedalamnya, serta adapun rasa empati kami dari Persaudaraan Setia Hati Trate, kami menyumbangkan 1 ekor sapi. Untuk petunjuk penyerahan dan arahannya kami kasih kepada Kepala Adat Besar. Mungkin itu aja dari kami. Salam persaudaraan, salam adat. Saya kembalikan ke pembawa acara.
Baik, dari PSHT saya sebagai kepala adat menyampaikan rasa bangga dan kagum saya kepada perguruan, ya ini perguruan ya, silat, tetapi bahwa mereka ya, tidak lebih kepada urusan persilatannya saja. Ya mereka ini ya ada kegiatan-kegiatan sosialnya. Nah lalu bahwa mereka wujud dari kepedulian dan empati kepada keluarga dengan turut menyampaikan ya, rasa duka cita yang mendalam. Lalu bahwa sebagai juga bentuk dari tanggung jawab moral sebagai saudara ya, yang berada di Kabupaten Kutai Barat ini, sehingga mereka memberikan 1 ekor sapi sebagai sumbangan kepada pihak keluarga korban. Jadi tentang pelaksanaannya nanti menunggu ya, koordinasi lembaga adat dengan pihak keluarga, dan ini akan saya bicarakan secara khusus kepada pihak keluarga korban setelah ini. Terima kasih sekali lagi. Baik, kepada saudara Shanghai kami mempersilakan. Satu dua. Shalom, selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Kepala Adat Besar Kabupaten Kutai Barat beserta jajarannya, beserta seluruh kepala adat kecamatan yang hadir pada sore hari ini. Yang saya hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Bapak Kapolres, Dandim, Kejaksaan yang terlibat di dalam forum koordinasi yang sempat hadir dalam sidang yang berbahagia sore hari ini. Perkenalkan, nama saya Shanghai, saya masyarakat biasa dari Kecamatan Moralawa, dan kebetulan juga kami adalah dipercayakan untuk menjadi Ketua PCMT Kabupaten Kutai Barat, Paguyuban Sosial Marga Keturunan Tionghoa yang ada di Kutai Barat. Yang saya hormati seluruh hadirin yang sempat hadir pada sore hari ini, dan kepada keluarga Bapak Julianus Henok, kami secara pribadi dan keluarga sangat berduka cita yang mendalam atas kejadian yang tidak pernah kita kira bisa terjadi di daerah Tanah Kurai Ngeriman. Saya sangat terusik kembali ketika Pak Petrus mengatakan bahwa pada tahun 2012 itu ada kejadian yang kita laksanakan di tempat ini. Apa yang dikatakan di situ tadi, bahwa memang tidak ada keputusan yang diambil, karena saat itu terjadilah saya katakan agak ribut, karena saya adalah pelaku yang ikut saat itu. Dan jujur saja, pada saat pom bensin mau dibakar, saya dengan almarhum Pak Abenego pasang badan untuk menahan kita orang Dayak ini supaya tidak terjadi pembakaran. Ini mohon maaf, saya aja sepintas, bukan saya mengungkit masa lalu, tetapi saya adalah pelakunya, ikut di situ. Dan pada saat itu Pak Yapan masih ketua DPR, sedang berobat di Jakarta. Kemudian Pak Thomas juga masih di Jakarta dengan Pak Yapan, urusan
negara. Jadi kalau kita merunut ke kasus-kasus yang sebelumnya itu, kenapa di Kutai Barat ini kok terjadi seperti ini gitu nah. Jadi saya sangat mendukung ada beberapa komunitas tadi untuk tidak terusik kembali hal-hal yang tidak kita inginkan. Pertama, mohon maaf, sekali lagi saya mohon maaf, komunitas Madura supaya tidak berada di sini. Karena biar bagaimanapun kondusifnya keadaan, kalau memang terjadi lagi seperti ini, manusia ini punya keterbatasan sabarnya. Apalagi ini meninggal, yang tidak meninggal kemarin aja sudah ribut. Capek kita ngurus ini. Gitu. Kemudian untuk kepada sidang adat, karena sebagaimana keluarga besar sudah menyampaikan itu dan menyerahkan sepenuhnya, bahkan komunitas-komunitas yang ada, paguyuban-paguyuban yang ada menyerahkan sepenuhnya kepada Dewan Adat supaya ini bisa dilaksanakan dan ditegakkan sebagaimana mestinya. Jadi kami juga berharap memang satu sisi kita berpikir bahwa mendeportasikan seseorang itu menghilangkan usaha dan nafkah, tetapi tidak lebih parah menghilangkan nyawa orang. Itu. Jadi saya mohon ya berbesar hati dan berlapang dada, karena nanti jangan-jangan kita orang Dayak ini juga menjadi target, menjadi apa ya, menjadi tumbal, karena untuk menjaga harga diri, tetapi justru kita menjadi pesakitan gitu loh. Nah, jadi ini yang saya sampaikan. Sebenarnya saya tidak suka yang begini, tetapi ini pengalaman yang sudah saya ikuti beberapa tahun yang lalu. Kok bisa ada lagi yang mau seperti ini? Kita bersyukur, kita mengapresiasikan kepada pihak keluarga karena ini sudah bisa diredamkan semua kondisi ini menjadi kondusif. Nah, bayangkan kalau ini tidak kondusif, kita ini capek Pak. Boro-boro kita menjaga keselamatan yang diserang secara nyata, melawan COVID Corona aja setengah mati kita. Cari makan aja kita bikin ladang. Ini orang hidup baik-baik kok malah dihabiskan nyawanya. Nah, jadi saya pikir memang kita harus punya ketegasan dan punya tanggung jawab. Gitu. Saya ini memang jahat orangnya, tetapi hati saya baik Pak. Demi menjaga keamanan, nanti supaya tidak ada dendam. Nyatanya di Begong tadi sudah ada pemukulan. Tidak dendam, tetapi orang mudah melihat dengan tiba-tiba begitu aja emosi tinggal timbul lagi. Itu. Puji Tuhan saya tidak pakai pakaian adat. Kalau saya pakai pakaian adat, mungkin roh-roh adat ini marah juga ini. Jadi saya mohon maaf kepada Ketua Presidium dan kita semua yang hadir. Kalaupun ada bahasa saya yang tidak mengenakan, tapi itu di luar pikiran sehat saya, hanya karena keemosian saya, makanya saya hadir ke sini. Memang kemarin saya yang menawarkan diri kepada Pak Ketua Presidium, bolehkah saya hadir? Nah, ternyata dinyatakan boleh dan puji Tuhan saya bisa berdiri di sini. Saya hanya ingin menyampaikan, sudah berkali-kali mengatakan bahwa kalau kita masuk ke kampung orang, ada bahasa di mana bumi diinjak, di situ langit dijunjung. Kalau hanya kita yang menjunjung dan hanya kita yang menginjak dan kita menjunjung, orang lain tidak menjunjung, bagaimana? Contoh saja kalau kita mau kasus ini kita buatkan, kita putar balik. Bagaimana kalau ini terjadi? Sebaliknya. Kira-kira tahan nggak seperti ya orang Dayak ini?
yang terlalu sabar gitu. Jadi mohon kepada para sesepuh dan petinggi itu bisa menyikapi permasalahan ini, itu karena ada bahasa, karena yang duduk di depan kita yang ada ini itu adalah tempuru nanipu lolanan bisa jauh lotu telangit natang lele teputang. Mereka ini bisa mengambil keputusan dan itu mutlak. Dan ini saya sampaikan, apalah artinya kita sidang adat kalau adat kita ini setengah-setengah. Tegakkan. Dan saya pikir kalau itu tadi berapa ya, 2.811 juta, 3.811 juta kecil, dengan 600.000 bisa menghilangkan nyawa orang. Saya 5 juta berani kasih, saya bunuh orang. 3.811 juta yuran orang Dayak, masa enggak bisa gitu. Jadi untuk menghindari image yang seolah-olah ini dipaksakan dan ini adalah sebagai apa namanya itu membisniskan nyawa dengan bayar sekian, ini adalah untuk sekedar efek jerah. Efek jerah. Saya pernah mendendakan orang, memancing di kolam saya dengan dapat 3 ekor ikan gabus, saya denda 20 juta Pak. Bukan saya tidak ada uang 20 juta. Tapi saya tidak ingin dia masuk di rumah orang, masuk di tempat orang seenak-enaknya. Coba kalau dia kasih, jangankan 3 ekor. Sepuasnya aja dia kau tangkap di situ kalau kau punya etika, punya moral. Ini enggak, diusir kembali lagi, diusir kembali lagi. Daripada dia penjara 3 tahun, 4 tahun, lebih baik denda 20 juta. Terima saya 20 juta Pak. Jadi itu. Jadi mohon maaf ini, saya terlalu jauh berpikir, tetapi ini menjadi masukan Presiden buat kita, supaya ke depan ini bagaimana caranya, ya hargailah kalau manusia itu punya harga diri. Itu kita aja potong ayam, potong babi, potong, kadang-kadang kalau mohon maaf yang Islam menyatakan bismillah, kalau kami orang Kristen orang ini dalam nama Tuhan Yesus, ini nyawa manusia mau pakai apa Pak? Saya nggak tahu. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Ada hal-hal yang tidak berkenan di hati Bapak, saya mohon maaf, karena tidak ada gading yang tak retak, tidak ada buluh yang tidak bermiang. Demikian, saya mohon izin, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat siang. Ya. Saya melihat bahwa semua kita sudah tidak ada yang mengangkat tangan untuk meminta waktu. Ya, maka sehubungan itu, oh ya silakan.
Terima kasih pimpinan sidang, Ketua Lembaga Adat Besar yang kami hormati, Bapak Dandim, Kutai Barat yang kami hormati, Kasih Intel yang mewakili Kapolres yang kami hormati, Para Kesbangpol Kutai Barat yang diwakili Pak Sekretaris yang kami hormati, keluarga yang berduka yang kami turut berempati dan simpati dengan kejadian ini, seluruh kepala adat kecamatan yang hadir pada siang hari ini, rekan-rekan ketua paguyuban yang hadir pada siang hari ini, ketua STB provinsi yang kami hormati, ketua Dewan Pembina Perhimpunan Keluarga Kawanwa Provinsi Kaltim, Dr. Julius Hanuk yang kami banggakan. Perkenalkan, saya Aldrin, Ketua Kawanwa Kutai Barat. Masalah nasi kotak datang aja mereka ribut. Bisa diulangi? Nama saya Aldrin, Pak. Aldrin Tambariki, Ketua Kawanwa Kutai Barat. Ketua? Kawanwa Kutai Barat, Kerukunan Keluarga Kawanwa. Ketua Kawanwa? Ya, Manado. Ya. Tadi saya ditemani oleh ada juga penasihat kami, ada Pak Fari, tapi ada keluar bentar dengan Pak Sekum. Ketua Majelis Sidang Adat yang saya hormati, kami mau katakan bahwa pernyataan kami bahwa tragedi yang kemarin terjadi itu adalah suatu yang tidak bisa kita terima dengan akal sehat, dan itu telah mengoyak rasa yang ada di hati kami. Sepapa tinggal. Mungkin dari pihak Soalnya pintu pun ada kunci. Bapak Ibu semua tahu bahwa memang tadi sudah disampaikan yang bersangkutan orang Dayak asli, tapi ada sesuatu darah yang mengalir di tubuh yang bersangkutan. Di tempat kami, marga Sumual ini Pak, Sumual sangat terkenal. Mereka punya patriotisme yang tinggi. Meskipun dianggap kami ini, yang kami anggap ini, Pak Vence Sumual ini sebagai orang yang melakukan hal-hal yang memprotes kebijakan pemerintah pusat beberapa puluh tahun yang lalu. Sehingga ini sangat mengoyak hati kami. Karena itu warga Sumual ini sangat kami banggakan Pak. Untuk kami yang anak-anak turunan, kami tidak bisa bohong, kami anak-anak turunan Permesta Pak. Jadi kalau bicara militansi, kemarin Pak saya ditelepon teman-teman. Bagaimana ini ketua? Ini saya bilang sabar. Karena hal ini saya harus mengumpulkan informasi juga. Dan setelah kami ketahui Pak, ternyata memang yang telah mendahului kita ini, Adinda Medellin itu masih ada seperti saya. Darah mengalir, ada darah Kawanwa. Saya sendiri, saya perkenalkan, istri saya orang sini, orang Dayak Tunjung dari Geleo. Saya ada di sini kurang lebih 30 tahun Pak. Dan tadi saya sempat ditanya, loh Kawanwa kenapa pakai topi itu? Nah itulah kami Pak, Kawanwa kami diajarkan oleh orang tua bahwa setiap kalian keluar, di mana itu tadi saya sampaikan, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Badan boleh Kawanwa, tapi yang di hati kami, di pikiran kami adalah di mana kami berada. Tadi sudah banyak disampaikan, dan pernyataan kami bahwa kami mendukung semua keputusan yang akan diambil oleh lembaga adat maupun yang dituntut oleh keluarga, dan kami akan secara moral kami mensupport itu, dan kami akan ada di belakang itu. Banyak yang sudah disampaikan,
Dan karena saya diundang untuk hadir di sini, ini merupakan pernyataan sikap resmi kami, Pak. Terkait yang usulan-usulan tadi, kami siap untuk mengikuti itu. Sebagai informasi, kawan wali Kutai Barat sekitar 2.500 jiwa. 40% dari itu sudah berasimilasi dengan warga Dayak. Sehingga, dan sebagian besar adalah hamba Tuhan. Nah, kami harapkan keputusan yang diambil pada hari ini betul-betul keputusan adat yang tidak akan membuat kekecewaan kepada kami. Saya kira itu yang akan saya sampaikan. Mohon izin Pak Ketua Dewan Pembina kami, Pak Julianus, atas kesempatan yang diberikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya, baik, saudara dari komunitas Persekutuan Kawanua Kutai Barat. Baik, saya rasa untuk pendapat dan arahan dari peserta sidang kita kami akhiri.